Dalam kisah Alkitab, ada dua dunia. Bumi tempat kita tinggal, dan surga tempat Allah tinggal. Nah, kita sudah membahas tentang makhluk spiritual seperti Elohim, sidang ilahi, malaikat dan kerubim, setan dan roh-roh jahat. Dan sosok terakhir yang akan kita bahas saat ini adalah manusia. Nah, manusia bukanlah makhluk spiritual. Dalam Kejadian pasal 1 dan 2, manusia diciptakan dari debu tanah sama seperti binatang. Namun perhatikan bahwa Allah memanggil manusia untuk menjadi lebih dari itu. Ia mengangkat manusia untuk hidup dan memerintah di Taman Eden, tempat di mana surga dan bumi menjadi satu. Dan mereka diajak untuk makan dari pohon kehidupan. Ya, apa artinya makan dari pohon kehidupan? Nah, ini adalah gambaran menerima hidup yang kekal dari Allah sendiri ke dalam diri manusia, yaitu kehidupan yang benar-benar baru. Tunggu, artinya menjadi makhluk jasmani yang hidup selamanya? Bagaimana mungkin? Begini, berbagi kehidupan dengan Allah dapat mengubah tubuh kita sehingga kita bisa mendiami surga dan bumi pada saat yang sama. Dan juga dapat mengubah imajinasi kita sehingga kita bisa belajar bagaimana memerintah atas dunia dengan kekuatan kasih seperti Allah. Ini panggilan yang luar biasa. Tetapi manusia dengan mudahnya tertipu oleh si pemberontak spiritual. Ya, yang berbohong kepada manusia dengan mengatakan bahwa manusia dapat memerintah dan memperoleh hidup yang kekal dengan cara mereka sendiri. Dan Allah mengusir mereka semua dari dalam taman. Mereka terpisah dari sumber kehidupan yang sesungguhnya. Kejahatan dan kematian kini berkuasa atas kita, dan kita hidup di dunia yang penuh dengan ketakutan, keegoisan, dan kekerasan. Namun, Allah berjanji bahwa suatu hari nanti akan datang seorang manusia yang akan mengalahkan kejahatan dan kematian langsung pada sumbernya, dan membuka jalan baru menuju surga dan bumi yang kembali menyatu. Dan janji ini digenapi di dalam Yesus. Benar, kita diperkenalkan kepada Yesus sebagai manusia. Namun, ia juga lebih dari sekedar manusia. Ya, kita tahu bahwa di dalam Yesus, Allah dan manusia telah menjadi satu sehingga ia dapat mengembalikan seluruh umat manusia kepada panggilannya yang terhilang. Dan Yesus juga dicobai oleh si penipu, makhluk spiritual yang sama. Bukan di Taman Eden, tetapi di padang gurun. Ya, ia menceritakan kebohongan yang sama kepada Yesus. Engkau bisa berkuasa atas seluruh dunia saat ini jika engkau menyembah aku dan melakukan kehendakku. Namun Yesus tahu bahwa kebohongan itu akan berakhir pada kematian. Oleh sebab itu ia menolak dan menang atas kuasa roh jahat. Kemudian Yesus mulai memberitakan kerajaan Allah yang akan datang dari surga ke bumi melalui dia. Maka ia pun berkeliling melawan kuasa maut melalui penyembuhan dan pengusiran setan yang ia lakukan. Yesus kembali membuka jalan menuju hidup yang kekal agar manusia dapat memerintah kembali bersama Allah dan menjadi manusia baru. Ya, ia juga menentang khayalan kita dengan menunjukkan bagaimana kuasa roh jahat itu memperbudak seluruh manusia dengan kebohongan mereka. Seperti kebohongan yang mengatakan bahwa suku bangsaku lebih hebat daripada suku bangsamu. Tetapi Yesus berkata bahwa setiap manusia adalah gambar Allah. Atau kebohongan lain yang mengatakan bahwa kekuasaan itu bisa didapat dengan kekuatan. Sementara, Yesus mengajarkan bahwa kekuasaan yang sesungguhnya datang dari pengorbanan dan kemurahan hati. Atau kebohongan yang mengatakan bahwa perdamaian dapat diwujudkan dengan kekerasan. Sementara ia berkata bahwa perdamaian yang sesungguhnya dapat diwujudkan melalui kasih yang penuh pengorbanan. Seperti inilah manusia yang baru. Ya, manusia yang diubahkan oleh hidup dan kasih Allah. Dan Yesus tidak hanya bicara tentang gambaran ideal, ia juga menjalaninya. Ya, betul sekali. Ia mendatangkan kerajaan Allah dari surga ke Yerusalem untuk melawan kuasa jahat itu. Bahkan, karena itulah ia ditangkap. Mungkin cara Yesus tidak mempan untuk mengalahkan kejahatan. Tetapi Yesus memandang kematiannya kelak sebagai pertempuran yang sebenarnya. Pertempuran? Ya, tetapi bukan melawan manusia, melainkan melawan musuh yang sebenarnya, yakni kuasa roh yang memperbudak kita dengan kebohongan. Yesus memberikan nyawanya dan membiarkan kejahatan yang terburuk menimpanya. Namun, kasih Allah memiliki kuasa untuk membangkitkan hidup bahkan dari kematian. Itulah yang terjadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit sebagai manusia, tetapi manusia yang baru. Ya, ketika para pengikut Yesus bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, ia menunjukkan tubuhnya yang sudah diubahkan, yang dapat mendiami surga dan bumi pada saat yang bersamaan. Ia seperti kategori manusia yang baru, yang dapat hidup dan memerintah bersama Allah selamanya. Yesus adalah manusia baru yang menjadi panggilan hidup kita. Benar, ia berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah menjadi miliknya.
Lalu ia mengutus para pengikutnya untuk memberitakan bahwa hidup yang kekal tersedia bagi kita saat ini juga. Kita dapat mengalami hidup yang kekal pada saat ini juga? Ya, Yesus berkata bahwa hidup yang kekal artinya mengenal Allah yang penuh kasih, sehingga hayalan kita dapat diubahkan ketika kita dimerdekakan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita mati, kasih Allah akan mengubah tubuh kita dan membangkitkan kita menjadi ciptaan yang baru. Demikianlah akhir dari kisah Alkitab. Ya, bagian akhirnya menjadi awal yang baru, di mana Yesus dan manusia yang baru bersama-sama memerintah di surga dan bumi yang telah menyatu.